Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, ma ba'du. Hadirin hadirat rahimakumullah, puja dan puji syukur hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam, yang memiliki dunia dan akhirat, yang memiliki surga dan memiliki neraka. Tetapi dia itu Ar-Rahman dan Ar-Rahim, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Karena itu hari ini tema kita sangat penting bagi kita semua, yaitu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena ternyata hampir semua nabi pernah melakukan kesalahan, termasuk Nabi Adam alaihissalam. Wala taqrabu hadhihi syajarah, jangan dekati ini pohon, malah dimakan buahnya. Tetapi akhirnya diterima juga taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita sudah pernah bersalah, yang utama adalah mau mengakui Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jangan sampai mati kita tidak mau bertaubat. Selama kita masih hidup, pintu taubat masih dibuka. Inilah ayat pertama yang disitir oleh dalam kitab Riyadhus Shalihin, bab tentang berharap kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Subhanallah, shadaqallah. Ini pintu tobat yang paling lebar. Allah berfirman, katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Az-Zumar 53. Subhanallah, jadi jangan pernah merasa aku mah udah banyak banget dosanya, nggak mungkin akan diampuni. Saya sudah terlanjur basah, sudah pernah membunuh orang, berbuat zina, korupsi, segala macam. Ternyata Az-Zumar ayat 53, Allah menginformasikan kepada hamba-hambanya, makhluk-makhluknya yang Allah ciptakan sendiri. Siapa yang mau bertobat, Allah akan ampuni. Inilah harapan yang luar biasa. Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian surat Saba ayat 17, wahal nujazi illal kafur, dan kami tidak menjatuhkan azab yang demikian itu melainkan hanya kepada orang-orang yang sangat kafir. Jadi orang yang kena azab itu adalah orang yang sangat-sangat keterlaluan kafirnya, sangat sombong, sangat bangga diri, berbuat kerusakan di muka bumi. Kalau baru sedikit-sedikit, insya Allah tidak akan timpakan azab di dunia dan bahkan akan diampuni dosa-dosanya selama mau bertaubat, seperti dalam surat Az-Zumar 53. Kemudian yang ketiga surat Toha ayat 48, inna qad uhiya ilaina anal adzaba ala man kadzdzaba wa tawalla, ala man kadzdzaba wa tawalla. Sesungguhnya telah diwahyukan kepada kami bahwa siksa itu ditimpakan atas orang-orang yang mendustakan dan berpaling. Toha 48. Kemudian Al-A'raf, Allah berfirman, dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Jadi rahmat Allah meliputi segala sesuatu. Nanti kita akan ketemu dengan hadis-hadis yang luar biasa. Salah satunya, kalau kamu mendekat kepada Allah dengan berjalan, Allah akan mendekat ke kamu dengan berlari. Subhanallah. Jangan pernah sedih, jangan pernah gundah. Pintu taubat
kepada yang Ar-Rahman Ar-Rahim masih terbuka. Jadi mari kita sambut hadis-hadis dari Rasulullah SAW yang merupakan kabar gembira bagi kita semuanya. Hadis pertama dari Ubadah bin Syamit radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah yang Maha Esa dan tidak menyekutukannya, dan sesungguhnya Muhammad adalah hambanya dan utusannya, dan bahwa Isa alaihissalam adalah hamba dan utusannya, serta bukti kekuasaannya yang diberikan kepada Maryam dan ruh kepadanya, serta bersaksi bahwa surga dan neraka itu adalah hak atau benar-benar adanya, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga sesuai dengan amal perbuatannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di nomor 1, syaratnya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Dan Nabi Isa itu juga utusan Allah, bukan Tuhan. Ya. Makanya saya sering menyampaikan tentang jangan batasi ilmu Allah dengan ilmu manusia. Ketika Allah menciptakan Nabi Isa alaihissalam dari Maryam wanita suci, jangan dicarikan bapaknya. Karena Allah pernah menciptakan Adam yang tidak ada bapak dan ibunya. Jadi jangan dipaksa Allah mengikuti bahwa untuk lahir seorang bayi harus ada sperma dan sel telur. Adam sel spermanya punya siapa? Nggak ada. Kun fayakun. Jadi maka jadilah. Itu syarat pertama atau hadis pertama. Dalam riwayat Muslim dikatakan, barang siapa yang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, maka Allah mengharamkannya dari api neraka. Jadi siapa yang bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Kalau yang pertama riwayatnya tadi ada Nabi Isa dan sebagainya, ada surga dan neraka itu hak, tapi yang ini lebih sederhana. Siapa yang bersaksi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka Allah haramkan baginya neraka. Berarti akan masuk ke surga. Hadis kedua dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman, barang siapa yang mengerjakan satu kebaikan, ia akan dibalas dengan 10 kali lipat atau lebih. Dan siapa yang mengerjakan satu kejahatan, ia dibalas dengan satu kejahatan atau aku mengampuninya. Barang siapa yang mendekat kepadaku sejengkal, maka aku mendekat kepadanya sehasta. Barang siapa yang mendekat kepadaku sehasta, maka aku akan mendekat kepadanya sedepa. Barang siapa yang datang kepadaku dengan berjalan, maka aku datang kepadanya dengan berlari. Dan barang siapa yang menghadap kepadaku dengan membawa dosa seisi bumi banyaknya, sedangkan ia tidak menyekutukan aku dengan sesuatu pun, maka aku akan menerimanya dengan ampunan sebanyak isi bumi itu juga. Hadis riwayat Muslim. Subhanallah. Hadis kedua ya, tentang harapan. Jadi jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Usahakan hari ini lebih baik dari kemarin dan esok lebih baik dari hari ini. Tubu ilallah taubatan nasuha. Asa rabbukum ayukaffiru ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Jadi bertobatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha, maka Allah berjanji akan memberikan 2, yaitu yukaffir ankum sayyi'atikum, akan dihapus, akan ditutup semua keburukan-keburukan kamu sekalian. Yang kedua, wa yudkhilkum jannah, akan dimasukkan kamu ke dalam surga. Jadi 2 hal ini ternyata kalau kita amati Al-Quran, yang senantiasa Allah perintahkan kita untuk disegerakan, dan yang kedua untuk diperlombakan. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Ya, jadi itu yang harus disegerakan. Bersegeralah kamu pada ampunan Allah dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kemudian juga diperlombakan, ya, seperti itu. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum. Berlomba-lombalah kamu mendapatkan ampunan Allah dan surga yang disiapkan untuk orang yang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah. Oke, itu adalah hadis yang kedua. Yang ketiga dari Jabir radhiyallahu an, ia berkata,
Seorang badui datang kepada Nabi SAW dan bertanya, apakah dua hal yang sudah pasti itu ya Rasulullah? Dua hal yang sudah pasti akan terjadi. Beliau menjawab, barang siapa meninggal dunia, sedangkan ia tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, maka ia masuk surga. Dan siapa saja yang meninggal dunia, sedangkan ia menyekutukan Allah dengan sesuatu, maka ia masuk neraka. Hadis riwayat Muslim. Jadi ada dua kepastian dari Rasulullah SAW, yaitu siapa yang meninggal dunia atau mati dan tidak menyekutukan Allah, maka pasti akan masuk surga. Gitu. Yang kedua, siapa yang menyekutukan Allah dan mati, maka pasti masuk neraka. Itu hadis riwayat Muslim dari Rasulullah Muhammad SAW, dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, ya, jadi ya Rasulullah, ma al-mau jibatani, ya, yang sudah pasti terjadi dua hal. Faqala man mata la yusriku billahi syai'an dakhalal jannah wa man mata yusriku bihi syai'an dakhalan nar. Itu dua hal yang pasti terjadi. Jangan sekali-kali menyekutukan Allah. Orang-orang yang mengatakan Tuhan Bapak, Tuhan Ibu, Tuhan Anak, itu menyekutukan Allah. Karena Allah itu maha tidak terbatas kekuasaannya, tetapi dipaksa mengikuti diktat biologi. Ya, bahwa manusia mesti terbentuk dari itu semuanya. Padahal sudah banyak sekali peristiwa yang terjadi. Salah satunya api pernah menjadi dingin, lautan pernah menjadi jalan, tongkat bisa jadi ular, Nabi Adam diciptakan Allah dari tidak ada menjadi ada, Hawa diciptakan dari Adam, Isa diciptakan dari Maryam. Kita diciptakan dari ibu dan bapak kita. Apalagi kalau Anda meyakini teori Darwin, bahwa manusia berasal dari apa namanya? Apa Mas? Evolusi. Manusia diciptakan dari simpanse jadi manusia. Kenapa mesti memaksa Allah begitu? Allah itu bisa menciptakan simpanse, bisa menciptakan Adam. Dua-duanya bisa. Tidak harus diurut-urutkan menurut pikiran manusia. Ini yang perhatikan dengan baik. Jadi walaupun kita sudah banyak belajar di kuliah, jangan sekali-kali kita mengimani sesuatu yang tidak ada landasannya dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Ternyata kita disebut sebagai Bani Adam, bukan Bani Simpanse. Begitu ya, bukan Bani Simpanse. Hadis yang keempat dari Anas radhiyallahu anhu berkata, ketika Nabi SAW bepergian, ditemani Mu'az bin Hambal. Beliau memanggil, wahai Mu'az, yang menjawab, ya, ada apa ya Rasulullah? Beliau memanggil lagi, wahai Mu'az, yang menjawab, ya, ada apa ya Rasulullah? Beliau memanggil lagi, wahai Mu'az, yang menjawab, ya, ada apa ya Rasulullah? Ini adalah panggilan yang ketiga kalinya. Kemudian beliau bersabda, seorang hamba yang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah, hambanya dan utusannya, dengan sebenar-benarnya, keluar dari lubuk hati, ya, jadi artinya benar-benar meyakini dalam hati, Allah pasti mengharamkan darinya api neraka. Kemudian Mu'az bertanya, wahai Rasulullah, apakah aku diperbolehkan memberitahukan hal ini kepada orang banyak supaya mereka gembira? Beliau bersabda, kalau mereka mengetahui mungkin akan keenakan. Tatkala Mu'az akan meninggal, ia menceritakan hal itu karena takut berdosa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi ini keutamaan syahadat, keutamaan dua kalimat syahadat, keutamaan akidah. Mau kayak apa amal perbuatan kita, kalau akidahnya tidak ada, tidak akan terima oleh Allah SWT. Sebaliknya mungkin amal kita hanya pas-pasan saja, tetapi yakin bahwa asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dakhalal jannah, dan diharamkan Allah dari api neraka. Jadi sangat penting. Apalagi kalau kita punya amal banyak yang dilandasi dengan dua kalimat syahadat, insya Allah antum semuanya akan menjadi ahlul jannah. Dan perbedaannya dunia dan akhirat itu sangat jelas, yaitu khalidina fiha, selama-lamanya. Tidak ada tua, tidak ada sakit, bergembira terus di sana selama-lamanya.
Karena itu Rasulullah SAW menggambarkan kenikmatan dunia dibanding akhirat seperti orang yang mencelupkan ujung jarinya ke lautan, diangkatnya jarinya, maka air yang menetes dari ujung jari itulah kenikmatan dunia, lautan itulah akhirat. Tapi bal tu'sirunal hayata dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Kebanyakan orang seneng banget dengan dunia, padahal akhirat itu lebih baik dan kekal. Inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahima wa Musa. Inilah yang sudah tertulis pada kitab-kitab yang telah lalu, kitab Nabi Musa dan kitab Nabi Ibrahim dan juga kitab Al-Quran, bahwa akhirat itu khairu wa abqa. Maka saya menasihati saya sendiri dan Anda semuanya, hadirin hadirat rahimakumullah, jangan sekali-kali kita korbankan akhirat hanya karena mengikuti hawa nafsu dunia. Selanjutnya kita masuk ke hadis yang kelima dari Abu Hurairah, selanjutnya radhiyallahu anhu, atau Abu Sa'ad Al-Khudri. Ia berkata, ketika perang Tabuk, para sahabat menderita kelaparan. Maka mereka berkata, wahai Rasulullah, andaikan engkau mengizinkan, kami akan menyembelih binatang kami untuk dimakan. Maksudnya kendaraan. Apakah itu kuda atau ontanya mau disembelih karena kita sangat lapar. Andaikan engkau mengizinkan, kami akan menyembelih binatang kami untuk dimakan, sehingga dapat menambah kekuatan kami. Rasulullah SAW bersabda, laksanakanlah. Kemudian Umar radhiyallahu anhu datang dan berkata, wahai Rasulullah, andaikan engkau memberi izin mereka, maka kendaraan kita tinggal sedikit. Namun perintahkan mereka yang masih mempunyai sisa-sisa bekal makanan untuk mengumpulkannya, kemudian berdoalah kepada Allah agar sisa bekal makanan itu membawa berkah bagi mereka. Dengan demikian, semoga Allah memberi keberkahan terhadap sisa-sisa bekal makanan itu bagi mereka. Rasulullah SAW bersabda, ya benar Umar. Kemudian Rasulullah menghamparkan kain dan menyeru kepada orang-orang yang masih mempunyai sisa bekal makanan untuk mengumpulkan pada kain itu. Ada seseorang yang menyerahkan segenggam jagung, ada yang menyerahkan sepotong roti, sehingga terkumpullah sisa-sisa bekal makanan yang sedikit itu. Kemudian Rasulullah berdoa agar sisa-sisa bekal makanan yang sedikit itu diberi berkah. Sesudah itu beliau bersabda, ambillah dengan membawa tempat wadah kalian masing-masing. Maka mereka membawa bejana dan diisi dengan makanan di kain yang terhampar itu sampai akhirnya semua bejana mereka penuh dan makan dengan kenyang. Bahkan pada kain itu masih tersisa makanan. Kemudian Rasulullah bersabda, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan aku adalah utusannya. Tidak ada seorang hamba pun yang merasa bimbang, terhalang dari surga ketika menghadap kepada Allah dengan dua kalimat itu. Jadi ini keberkahan Rasulullah SAW itu, Allah itu Ar-Rahman dan Ar-Rahim, makanan yang sedikit saja bisa mencukupi pasukannya dengan penuh harap keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kalimat penutup dari Rasulullah tadi sangat penting, siapa yang menyatakan tidak ada Tuhan selain Allah dan aku utusan Allah, maka akan terhalang dari siksa api neraka dan akan dimasukkan ke dalam surga. Oke, itu hadis kelima. Kurang lebih nanti sampainya hadis ke-15-an ya. Oke, kita sepakat itu. Karena totalnya ini bab harapan ini ada 27 hadis. 27 hadis. Jadi yang pertama adalah keutamaan syahadat. Yang keenam, dari Itban bin Malik radhiyallahu an, salah seorang yang mengikuti perang Badar, ia berkata, aku biasa menjadi imam bagi kaumku. Jadi Itban bin Malik ini suka menjadi imam Bani Salim. Ya. Antara tempatku dan tempat mereka terdapat sebuah lembah. Ya, jadi antara masjid dengan rumahnya ada lembah. Apabila hujan turun, aku kesulitan mendatangi masjid mereka. Maka aku mengharap Rasulullah SAW dan berkata, sesungguhnya penglihatanku sudah berkurang dan lembah antara tempat tinggalku dan tempat mereka banjir apabila turun hujan, sehingga aku kesulitan untuk mendatangi tempat itu.
Oleh karena itu, sudilah kiranya kamu datang ke rumahku, dan rumah itu akan aku jadikan musola. Rasulullah SAW bersabda, baiklah. Keesokan harinya, ketika cuaca tidak begitu panas, Rasulullah SAW dan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu datang ke tempatnya. Rasulullah SAW meminta izin untuk masuk, dan aku mempersilahkannya, namun beliau tidak langsung duduk dan bertanya, bagian manakah yang kamu inginkan agar aku sholat di rumahmu? Aku menunjukkan tempatnya, kemudian Rasulullah berdiri dan bertakbir. Kami mengikuti beliau sholat 2 rakaat, kemudian salam. Dan kami pun mengucapkan salam ketika beliau mengucapkannya. Kemudian aku mempersilahkan beliau untuk menikmati hidangan bubur dari tepung gandum yang aku sediakan. Para tetangga mendengar bahwa Rasulullah SAW berada di rumah aku. Maka berbondong-bondonglah mereka memenuhi rumah aku. Lalu salah seorang berkata, apa yang sedang dikerjakan oleh Malik? Jadi ini Malik tadi namanya. Aku tidak tahu. Lantas ada orang yang berkata, dia adalah orang munafik yang tidak cinta kepada Allah dan Rasulnya. Rasulullah bersabda, kamu jangan berkata seperti itu. Apakah kamu tidak tahu bahwa Malik itu mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Dengan itu, ia mengharapkan ridho Allah Ta'ala. Ia menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Adapun kami, demi Allah tidak mengetahui kecintaan dan pembicaraannya, melainkan lebih condong kepada orang munafik. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah mengharamkan api neraka kepada orang yang mengucapkan, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi ternyata jangan sekali-kali sesama muslim mengatakan dia itu orang munafik. Karena apa? Kita tidak tahu. Ternyata dia telah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Hati-hati. Rasulullah membela tadi sahabatnya yang tadi merasa berhalangan pergi ke masjid jadi imam. Orang-orang mengatakan ini apa-apaan, mau disuruh sholat di musolanya di rumahnya, ya kan? Itu orang munafik, malas saja ke masjid. Seolah kan begitu. Ternyata tidak boleh berbicara seperti itu. Jadi hati-hati ya. Saya diingatkan Allah dan Rasulnya semuanya ya. Jangan mudah mengatakan si A, si B, si Fulan munafik. Padahal dia telah bersahadat dengan 2 kalimat syahadat. Hadis yang ke berapa tadi? Hadis yang ke-7 ya, dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang berkata, beberapa orang tawanan dihadapkan kepada Rasulullah SAW. Ada tawanan ya. Tiba-tiba ada seorang wanita dalam tawanan itu bingung mencari anaknya. Setiap ia melihat anak kecil dalam rombongan tawanan itu, diangkatnya dan disusuinya. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, apakah kamu berpendapat bahwa wanita ini akan melemparkan anaknya ke dalam api? Kami menjawab, demi Allah tidak ya Rasulullah. Beliau bersabda, Allah itu lebih sayang kepada hambanya, melebihi rasa sayangnya wanita ini kepada anaknya. Subhanallah, Bukhari dan Muslim. Jadi kalau ada seorang ibu sayang banget kepada anaknya, Allah itu lebih sayang kepada kita semuanya daripada wanita tadi. Mungkin nggak ada wanita melemparkan ke api anaknya sendiri? Tidak mungkin. Ya. Kecuali yang gila mungkin, ya. Tapi kalau ibunya beneran, maka tidak akan melemparkan itu. Tapi yang paling utama dari hadis ini adalah kasih sayang Allah kepada kita, hamba-hambanya, jauh lebih besar daripada cinta seorang wanita, ibu, kepada anaknya. Subhanallah. Karena itu, jangan pernah sedih, jangan pernah khawatir, yuk taqarrub ilallah, dekati Allah, dekati Allah. Tadi Allah sudah menyatakan bahwa kalau kamu mendekat dengan sedepak, mendekat dengan berjalan, Allah akan datang dengan lebih panjang lagi dan berlari. Oke, yang ke-8 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang berkata, Rasulullah SAW bersabda, tatkala Allah menciptakan makhluk, Ia menulis pada suatu kitab. Kitab itu berada di sisinya di atas arsy. Bertuliskan, sesungguhnya rahmatku mengalahkan murkaku. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
Jadi apa? Innar rahmati taghlibu ghadabi. Muttafaq alaih. Jadi seluruh ahli hadis mengatakan bahwa Allah menuliskan kalimat di atas arsy bahwa apa tadi? Sesungguhnya rahmatku mengalahkan murkaku. Jadi walaupun kita berbuat dosa, kalau kita meminta rahmat Allah, maka Allah akan ampuni. Karena itu sholat itu menjadi sangat penting. Karena kita berdoa ketika duduk antara dua sujud, Rabbi firli, warhamni, wajburni, warfa'ni, warzuqni, wahdini, wa'afini, wa'fuani. Kemudian ketika ada sahabat kita, saudara kita meninggal dunia, Allahumma firlahu, warhamhu, wa'afihi, wa'fuanhu. Semoga itu dikabulkan Allah semuanya. Karena Allah itu sangat-sangat penyayang kepada hamba-hambanya. Apalagi yang rajin sholat, yang Rabbi firli, warhamni. Dan apalagi nanti ada hadis lagi yang disolatkan oleh 40 orang yang bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah. Dakhalal jannah, akan masuk ke dalam surga. Hadis ke-9 dari Abu Hurairah, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Allah menjadikan rahmat itu 100 bagian. Oke, sekarang kita bayangkan Allah punya 100 bagian rahmat, ya, 100. 99 ditahan di sisinya. Satu bagian diturunkan ke bumi. Dari satu bagian itulah semua makhluk saling menyayangi sampai binatang itu mengangkat kakinya karena khawatir menginjak anaknya. Perhatikan, ayam saja panggil anak-anaknya untuk tidur di pelukannya. Kuda mengangkat kakinya khawatir menginjak anaknya. Bayangkan seperti itu. Dalam riwayat lain dikatakan Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah mempunyai 100 rahmat dan ia menurunkan satu di antara 100 rahmat itu untuk jin, manusia, binatang, dan serangga. Dengan satu rahmat itulah mereka saling menyayangi dan dengan satu rahmat itulah binatang buas mempunyai rasa kasih sayang terhadap anaknya. Adapun rahmat yang 99 Allah simpannya untuk diberikan pada hari kiamat sebagai rasa sayang terhadap hamba-hambanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Subhanallah, nanti di padang mahsyar Allah akan menyampaikan 99 rahmatnya lagi. Satu saja yang sekarang diturunkan ke dunia, ibu kita sayang banget sama kita, ya kan? Binatang-binatang induknya sangat sayang pada anak-anaknya. Karena itu sampai kita diajarkan berdoa, Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama robbayani shaghira. Itu doa yang luar biasa. Tidak usah panjang-panjang doa untuk ibu. Ya Allah, ampuni aku, ampuni ibu dan bapakku sebagaimana ibu dan bapakku menyayangi aku ketika aku masih dalam buayan, di dalam gendongan, di dalam pelukan ibu dan bapak kita. Lengkap. Apakah ada seorang ibu dan bapak ridho kita sakit? Pasti tidak ridho. Jadi kita minta pada Allah, Allah tidak akan ridho kalau ibu kita sakit. Tidak ridho juga ketika tidurnya tidak tenang atau badannya ada kotoran. Makanya kita ketika masih kecil, pampers pasti akan diganti. Kalau ada bagian yang kemerah-merahan akan dikasih bedak oleh ibu kita. Bahkan ibu kita sudah ditaruh di tempat tidur masih dipandangin terus. Bisa tidur apa tidak? Kalau nggak bisa tidur diangkat lagi. Jangan-jangan pampersnya kekencangan dan seterusnya. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama robbayani shaghira. Dan itu ternyata baru satu bagian dari rahmat Allah yang 100 tadi. Subhanallah, semoga kita akan mendapatkan rahmat nanti di akhirat. Yang ke-10 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW dalam menceritakan wahyu yang diterima dari Tuhannya yang maha pemberi berkah lagi maha luhur, beliau bersabda, seorang hamba berdosa, kemudian ia berdoa, ya Allah ampunilah dosaku. Maka Allah yang maha memberi berkah lagi maha luhur berfirman, hambaku berbuat dosa. Kemudian ia mengetahui bahwa ia mempunyai Tuhan yang mengampuninya dan akan menuntut dosanya. Kemudian ia melakukan dosa lagi. Jadi dosa pertama diulang lagi setelah meminta ampun. Berikutnya, ya Tuhanku ampunilah dosaku. Maka Allah yang maha pemberi berkah lagi maha luhur berfirman, hambaku berbuat dosa.
kemudian ia mengetahui bahwa ia mempunyai Tuhan yang mengampuni dosa dan akan menuntut dosanya. Kemudian ia melakukan dosa lagi dan berdoa. Yang ketiga lagi, ya Tuhanku, ampunilah dosaku. Maka Allah yang maha pemberi berkah lagi maha luhur berfirman, hambaku berbuat dosa lagi, kemudian ia mengetahui bahwa ia mempunyai Tuhan yang mengampuni dosa dan akan menuntut dosanya. Aku benar-benar memberi ampunan kepada hambaku, maka hendaklah ia berbuat menurut apa yang dikehendakinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi ini dosanya sudah 3 kali. Setiap dosa minta ampun. Lakukan lagi dosanya, minta ampun lagi. Itu saja Allah masih menyatakan berbuatlah sesuai dengan yang Allah inginkan. Jadi kalau itu ditutup lagi dengan amal-amal soleh, maka insya Allah yang 3 kali dosa tadi akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting jangan sampai lagi berbuat dosa mati. Nah ini yang sangat berat. Oke, itu hadis ke-10. Hadis ke-11 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, demi zat yang jiwaku berada dalam genggamannya, andaikan kalian tidak berdosa, Allah pasti akan memusnahkan kalian dan mendatangkan kaum yang berdosa, kemudian mereka bertobat, minta ampun kepada Allah, maka Allah pun mengampuni dosa mereka. Hadis riwayat Muslim. Jadi ternyata Allah itu sangat cinta kepada orang yang berbuat dosa dan mau bertobat. Dalam kisah yang cukup panjang dikisahkan seorang yang kehilangan ontanya berserta isinya di tengah padang pasir. Dicari tertidur, ketika capek tertidur ternyata ontanya tidak ada dengan semua barang bawaannya. Ya kan? Setelah itu maka dia tertidur, ontanya begitu bangun ontanya sudah ada di depannya. Maka dia mengatakan, aku Tuhannya dan Allah hambaku. Terbalik dalam mengungkapkannya. Saking senangnya. Dan itu digambarkan Allah lebih senang dari seorang musafir yang kehilangan onta dan barangnya ketika barangnya kembali terhadap orang yang mau bertaubat. Subhanallah. Jadi hadis ini tadi mengatakan bahwa andai kata kamu tidak berbuat dosa, suatu hari kamu akan dibinasakan juga oleh Allah. Dan Allah akan ganti dengan kaum yang melakukan dosa tapi mau bertobat. Kemudian hadis ke-12 masih sama dari Abu Ayyub Al-Ansari, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, andaikan kalian tidak berbuat dosa, Allah pasti menciptakan makhluk lain yang berbuat dosa, kemudian mereka memohon ampunan, Allah pun mengampuni dosa mereka. Hadis riwayat Muslim. Jam berapa ini Mas sudah? Masih ada waktu ya. Hadis ke-13 sekarang. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, kami duduk-duduk dengan Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah duduk-duduk, Abu Bakar dan Umar juga ada di situ, serta para sahabat yang lain. Kemudian Rasulullah berdiri dan meninggalkan kami. Maka kami menunggu-nunggu, namun beliau tidak kembali. Kami merasa khawatir apabila beliau terhalang oleh sesuatu. Maka kami semua berdiri, dan akulah orang yang pertama merasa khawatir. Aku lalu keluar mencari Rasulullah SAW, sehingga aku sampai ke pagar rumah seorang Ansor. Ia bercerita panjang lebar sampai ia mengucapkan, kemudian Rasulullah SAW bersabda, pergilah, maka siapa saja yang kamu temui di balik tembok ini, di balik tembok kebun ini, yang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang hak kecuali Allah, dan dia meyakini dalam hati, maka gembirakanlah bahwa dia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Riwayat Muslim. Ya. Jadi kembali lagi tentang urgensi kalimat syahadat. Yang ke-14 dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash radhiyallahu anhu, ia berkata, ketika Nabi SAW membaca firman Allah yang menceritakan tentang keadaan Nabi Ibrahim alaihissalam, wahai Tuhanku, sesungguhnya berhala-berhala itu telah menyesatkan kebanyakan manusia. Maka siapa saja yang mengikutiku, maka sesungguhnya ia termasuk golonganku. Dan juga tentang keadaan Nabi Isa,
Jika engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu. Dan jika engkau mengampuni mereka, sesungguhnya engkaulah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Kemudian Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya seraya berdoa, Ya Allah, tolonglah umatku, tolonglah umatku. Dan beliau terus menangis. Ya, jadi di sini Rasulullah dikatakan menangis. Kemudian Allah Azza wa Jalla berfirman, Hai Jibril, datanglah kepada Muhammad dan tanyakan kenapa ia menangis. Kemudian Jibril mendatangi Rasulullah SAW dan menceritakan semua yang baru saja difirmankannya kepada Jibril. Setelah kembali, kemudian Allah Ta'ala berfirman, Hai Jibril, datanglah kepada Muhammad dan katakan, sesungguhnya kami Allah akan memberikan keriduan atau kesenangan kepadamu tentang umatmu dan kami tidak sampai menyakiti hatimu. Hadis riwayat Muslim. Jadi umat Islam itu akan mendapat kebahagiaan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Rasulullah SAW menyatakan ummati, ummati, Allahumma ummati, ummati. Ya Allah, selamatkanlah umatku, umatku. Ternyata Jibril sudah menyampaikan kepada Rasulullah setelah diutus oleh Allah untuk mengatakan bahwa, nah ini kalimatnya, Hai Jibril, datanglah, sesungguhnya kami Allah akan memberikan keriduan atau kesenangan kepadamu tentang umatmu dan kami tidak sampai menyakiti hatimu. Terakhir, hadis ke-15 dari Abu Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu, yang berkata, aku menemani Nabi SAW di atas keledai, kemudian beliau bertanya, wahai Mu'az, tahukah kamu apakah hak Allah atas hambanya dan apakah hak hamba atas Allah? Pertanyaan sangat penting. Apa hak Allah, apa hak seorang hamba? Ya. Aku menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Beliau bersabda, sesungguhnya hak Allah atas hambanya adalah mereka menyembah dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Sedangkan hak hamba atas Allah adalah tidak menyiksa orang yang tidak mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Kemudian aku bertanya, wahai Rasulullah, bolehkah aku menyampaikan kabar gembira ini kepada orang banyak? Beliau menjawab, janganlah kamu kabarkan berita gembira ini kepada mereka, karena mereka nanti akan berlalu atau berlaku seenaknya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi apa? Beliau bersabda, sesungguhnya hak Allah atas hambanya adalah mereka menyembah dan tidak mempersekutukannya. Jadi Allah itu punya hak disembah oleh kita dan tidak boleh menyekutukan Allah. Nah, hak kita adalah untuk menyembah Allah dan tidak menyekutukannya. Sedangkan hak hamba atas Allah adalah tidak menyiksa orang yang tidak mempersekutukannya. Jadi kita tidak boleh menyiksa sesama mukmin, sesama muslim. Kalau tadi yang lebih halus lagi, tidak boleh mengatakan, hai munafik. Apalagi sampai menyiksa, tidak boleh. Karena itu adalah salah satu dari hak seorang hamba, yaitu tidak boleh menyiksa makhluk Allah yang telah bersaksi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Demikian. Jadi kita sampai hadis ke-15 tentang harapan kepada Allah SWT. Jangan putus asa di rahmat Allah SWT. Mungkin ada tambahan atau pertanyaan dari hadirin hadirat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang telah menyampaikan materi pada sore hari. Baik, masuk ke sesi berikutnya, yaitu sesi tanya jawab. Ada jamaah sekalian, ikhwan sekalian yang ingin bertanya, baik dari ikhwan maupun akhwat, mungkin boleh mengacungkan tangannya. 1, ada lagi? 2. Mungkin dari yang akhwat terlebih dahulu. Iya, silakan. Akhwat terlebih dahulu. Nah, itu Mbak, mic-nya Mbak. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firziana Indonesia, izin bertanya, kita kan sebagai muslim itu dianjurkan untuk bisa saling mengingatkan atau kebenaran dan menasihatkan kepada saudara muslim kita yang sedang melakukan kemaksiatan gitu. Karena memang dikhawatirkan Allah menjatuhkan
hukuman yang setimpal kepada kita, pencucian terhadap kemaksiatan yang telah dilakukan oleh orang tersebut. Tetapi jika si fulan atau fulana ini menolak nasihat dari kita, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus bersikeras untuk mengembalikan si fulan atau fulana ini kepada kebenaran, atau kita biarkan saja sampai ia mendapatkan hidayah? Coba diulang, Mas. Jadi ada teman berbuat kemaksiatan, gitu kan? Coba diulang lagi pelan-pelan. Jadi ada teman yang melakukan kemaksiatan, apakah kita seharusnya itu bersikeras untuk selalu menasihati dan mengingatkan si fulan ini untuk kepada kebenaran, atau kita membiarkan untuk Dibiarkan saja. Oke. Jawabannya, kita tidak boleh berhenti dari mengingatkan. Ya, tinggal metode mengingatkannya itu yang harus bervariasi. Ya, jadi mengingatkannya dengan macam-macam. Tidak harus dengan kata-kata. Mungkin diajak makan, ngobrol bareng di situ. Nanti baru kita dengan keakraban terlebih dahulu, maka insya Allah dia akan mencontoh kita. Ya. Jadi seperti itu. Atau berikan hadiah, berikan kado, pokoknya dekati. Karena prinsip dalam mengubah itu adalah akrab terlebih dahulu, baru melakukan nasihat atau perubahan. Biasanya kalau nasihat yang terlalu vulgar dan langsung, justru malah ditolak. Ya, jadi lebih baik pakai ilmu yang Rasulullah pernah lakukan. Ketika setiap hari dilempari oleh wanita, ya, kafir Quraisy, ya, suatu hari tidak melempar. Kemana ini perempuan? Rasulullah langsung membawa sesuatu, datang ke rumahnya, ternyata sedang sakit. Siapa kamu? Ternyata aku Rasulullah yang setiap hari dilemparin sama kamu. Ternyata dengan begitu dia bersahadat di hadapan Rasulullah SAW. Jadi tanamkan dalam jiwa-jiwa kita adalah orang yang mengamalkan wal asri innal insana lafi khusrin illa ladina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Yang ketiga itu kan tandanya adalah nasihat-nasihati dengan kebenaran dan dengan kesabaran. Sabar itu artinya apa? Tidak pernah berhenti, terus menerus. Hanya tinggal dibuat variasi model mengingatkannya bagaimana. Itu. Jadi dari ilmu dakwah yang ada, akrab terlebih dahulu, dekat terlebih dahulu, baru bisa melakukan perubahan. Tapi akrab tidak berarti kita ikut melakukan sesuatu yang salah. Ya, akrab itu punya prinsip. Kalau kamu ke rumahnya ada adzan sholat, yuk kita sholat. Aku mau sholat dulu. Aku nggak sholat, ya nggak apa-apa. Biarin aja dia nggak sholat. Aku akan sholat saja. Seperti itu, ya. Demikian. Terima kasih. Semoga bisa berhasil. Amin ya rabbal alamin. Karena petunjuk hanya di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan lupa didoakan dari rumah ketika habis sholat untuk teman kita yang masih berbuat maksiat atau mendolimi dirinya sendiri. Terima kasih. Syukur Ustaz atas jawabannya. Mungkin pertanyaan ke yang Ikhwan tadi. Mic-nya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kan izin bertanya. Tadi kan Ustaz ada pembahasan Fastabiqul Khairat ya Ustaz, Ya, fastabiqul khairat. Bagaimana cara kita terus menjaga agar kita tidak mendapati penyakit hati kan ketika bermalam pada kita. Jadi kan sebagai manusia terkadang melihat temannya, kok dia lebih baik. Terkadang itu bagaimana cara kita untuk menjaga agar hati kita tidak mendapati penyakit hati di dalam hati kita ketika sedang berlomba-lomba dalam kebaikan kita. Iya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beramal takut ria, misalnya, ya kan? Lebih baik terus beramal, walaupun masih ria. Tapi nanti urusannya kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai keropak lewat, mau ngisi, waduh, khawatir ria nih, nggak jadi. Ya, lebih baik nggak apa-apalah, mau ria apa tidak, urusan dialah mau ngasih nilai apa ke saya. Jadi itu ya.
Jangan sampai nggak jadi infak, nggak jadi sholat duha, khawatir dianggap wah suci banget, wah rajin banget. Lebih baik kerjakan saja, ya. Karena masalah riya itu urusan hati kita, dan nanti baru dengan mengaji seperti ini, tilawah Al-Quran lebih banyak, ngapain mengharap pujian dari orang? Itu akan sampai. Makanya istiqomah itu diawali dengan kata sumastaqomu, kemudian istiqomah. Rata-rata orang dalam beramal tidak istiqomah, kadang sholat, kadang tidak. Tapi dengan mengaji, dengan bergaul dengan orang-orang yang soleh, Allah akan tanamkan sumastaqomu, kemudian mereka istiqomah. Jadi alladzina qalu rabbunallah sumastaqomu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wabshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang yang mengatakan Tuhanku adalah Allah, kemudian dia istiqomah, maka akan ditemani oleh para malaikat yang mengatakan jangan takut, jangan khawatir. Jadi insya Allah hatimu akan lebih tentram. Tapi itu perlu proses. Nggak apa-apa, kalau masih ria-ria lebih baik paksakan aja. Nanti akan terhapus sendiri sifat-sifat ria itu. Insya Allah begitu. Jadi sumastaqomu, summa itu artinya beda dengan dan. Kalau wa itu langsung. Kalau summa untuk bisa menjadi orang yang tidak ria perlu proses. Prosesnya adalah tilawah Quran. Karena ada kisah-kisah orang yang memberi infak dengan tangan kanan, tangan kiri nggak tahu. Artinya itu apa? Tidak ada seorang pun yang tahu. Ali radhiyallahu anhu itu senantiasa belanja ke pasar dan digantung di rumah-rumah nenek-nenek jompo. Nenek itu baru tahu bahwa itu dari Ali ketika Ali meninggal dunia. Nggak ada lagi itu gantungan itu. Subhanallah. Ya kalau kita takut ria ya siriatul sodakoh. Sodakohnya dengan dirahasiakan. Ada orang yang misalnya mau masukin ke keropak, banyak orang belum jadi, tapi begitu orang-orang sudah pada pergi dia baru masukin. Nah seperti itu, boleh saja seperti itu. Jadi sirro wa alaniyah, baik rahasia maupun terang-terangan. Tapi kalau sudah jiwanya kuat, terang-terangan nggak apa-apa. Saya bantu Masjid Al-Huriyah ini dengan 1 miliar, terang-terangan saja nggak apa-apa. Karena apa? Saya tidak ada ria lagi, apalagi umur sudah lanjut dan seterusnya. Demikian Mas. Jadi andai kata masih ada ria, paksakan saja, nanti Allah akan hapus. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Syukron Ustaz atas jawabannya. Ini satu pertanyaan lagi. Ada lagi silakan. Ikhwan maupun akhwat. Ya ada satu di belakang. Sini ada lagi satu lagi. Tuh. Silakan Mas. Mungkin yang ikhwan berbeda. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan saya Mas Rifai. Ya, baik. Salah satu hadis itu kan, Allah itu sangat-sangat berbeda ketika kita itu kembali ke Allah seperti itu. Ya. Kita bertaubat seperti itu. Malah nggak bunyi. Nah, ketika kita kembali ke Allah seperti kita, terus Allah datang ke kita, satu kita dan seterusnya seperti itu. Nggak jelas Mas, saya mau maju aja ke sini. Nggak ketangkap. Nah, maju lagi berdiri sini, dekat Pak Hasim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita mendekat ke Allah, kemudian Allah mendekat ke kita lebih dekat lagi sebenarnya. Itu salah satu hadisnya tadi juga disebutkan terjadi ketika kita melakukannya dengan taubatan nasuha, Ustaz. Iya. Untuk seorang hamba yang sangat menginginkan gitu, Ustaz, sangat menginginkan taubatan nasuha, tapi
dia mengusahakannya dengan begitu luar biasa, cuman nanti di suatu saat pasti kembali lagi, kembali melakukan dosa itu lagi, kemudian menyesal lagi. Seperti itu terus yang sampai membuat jiwa kita itu lelah sekali, Ustaz. Iya. Nah, itu apakah taubat kita artinya masih belum diterima oleh Allah sebagai indikator kita kembali melakukan dosa itu lagi, atau seperti apa? Karena ya seperti itu. Iya, oke. Bagaimana mungkin tiap-tiap dan Agar istiqomah. Sadar Ustaz, karena di beberapa hal memang sulit sekali untuk taubat nasuha itu. Iya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab ya, Mas. Oke. Tidak ada pintu menghilangkan kegundahan kehidupan kecuali kembali pada Allah. Apa saja, koruptor, kemaksiatan, tidak ada pintu agar hati kita menjadi tentram kecuali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu udah pasti. Siapa yang korupsi pasti akan gelisah. Apalagi sudah semakin tua akan meninggal dunia. Ya. Kemudian berbuat maksiat juga sama, pasti akan gelisah terus. Makanya nomor satu yang ingin saya sampaikan adalah bahwa tidak ada pintu ketenangan hati kecuali taqarrub ila Allah, mendekat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Nah, taubatan nasuha itu seperti apa? Kok bisa diulang lagi? Karena sistem supportingnya tidak dibangun. Hanya menyatakan aku bertobat saja. Tapi Anda masih bergaul dengan orang-orang itu lagi. Ya kan? Bergaul dengan orang-orang yang tidak pernah membaca Al-Quran, tidak sholat tepat waktu, ya ke bawah lagi. Makanya dulu ada seorang laki-laki yang pernah membunuh 99 orang. Datang ke seorang ulama Nasrani waktu itu, dia mengatakan tidak ada pintu taubat, dibunuhlah yang dia. Akhirnya jadi 100. Ya kan? Karena saya mau bertaubat, apa-apa masih ada. Akhirnya ketemu lagi dengan orang ulama, dikatakan kamu mesti pergi ke kota santri. Nah, kota santri itu apa? Adalah lingkungan yang baik. Yang di situ orang-orang ahli ibadah. Kalau kamu tetap ada di kota yang tidak santri, kamu pasti akan maksiat lagi, membunuh lagi. Demikian. Jadi mesti dibangun. Karena itu apa sih? Ada satu lagu yang sangat terkenal, Tombo Ati. Ya. Tombo Ati itu artinya apa? Hati yang gelisah, hati yang tidak tentram, hati yang sedih, hati yang ya suram lah melihat masa depan. Yang pertama, baca Quran dan maknanya. Ya kan? Baca Quran dan maknanya. Yang kedua apa? Sholat malam, dirikanlah. Yang ketiga, adalah kumpul, dekati orang-orang yang soleh. Kemudian berpuasa. Itu salah satu atau beberapa poin tentang obat kegelisahan. Jadi di situ ada mas caranya. Jadi kalau ada orang melakukan taubat tapi tidak terulang lagi, berarti cari teman-teman yang baik. Nanti bahkan di akhirat akan ada penyesalan. Penyesalan ketika alangkah baiknya kalau dahulu aku tidak berteman dengan si dia, aku pasti masuk surga. Tapi gara-gara salah teman, aku menjadi tidak bisa bertaubat. Oke, jadi baca Quran dan maknanya, sholat malam kerjakan, kemudian dekati orang-orang yang soleh dan ulama, ya. Kemudian perut kita dikosongkan. Itu salah beberapa nasihat untuk menjadikan kita bisa taubatan nasuha. Demikian, terima kasih. Syukran, jazakallahu khairan atas jawabannya. Baik, mungkin karena keterbatasan waktu ya, sudah 10 menit lagi maghrib, mungkin kita cukupkan sesi tanya jawab dan materi pada sore hari ini. Baik, sebelum ditutup, akan ada pembacaan doa yang insya Allah akan dipimpin oleh Ustaz Hasim. Pada Ustaz Hasim, dipersilakan.
Marilah kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dipanjangkan umurnya sampai bulan Ramadan dan dijadikan orang yang bertakwa, orang yang bisa bertaubat dan memiliki teman-teman yang baik yang bisa menjadi teman-teman kita di dalam ibadah padanya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Allah Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana barik lana fi sya'bana wa balighna ramadhana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.